Gini ya, saya itu bingung sama kerjaannya polisi yang ada ya, yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Kan sekarang itu penipuan itu udah gimana ya, udah canggih gitu ya. Orang itu kayak ngerampok kita itu lewat cyber, lewat pokoknya penipuan lewat rekening gitu, karena sekarang kan transfer antar bank, transfer gitu, kita kirim nerima uang, orang kirim ke kita atau kita mau kirim ke orang, itu kan udah cepet gitu prosesnya kan. Sekarang kirim bisa sekarang juga yang di sana itu nerima uang dari kita atau sebaliknya gitu. Jadi gini ya, kan banyak gitu kejadian penipuan, banyak kejadian penipuan itu lewat bank gitu kan. Nah, yang saya bingung itu eh, misalnya kita itu ditipu orang gitu loh. Nah, orang kan ngasih rekening itu ke kita, terus ya kita transfer misalnya ke nomor si penipu itu. Dan setelah kita sadar kita ditipu dalam jangka waktu beberapa jam, kan otomatis uang yang udah kita transfer ke orang itu udah ditarik sama dia kan. Nah, tapi kan ada data orang itu di bank yang kita transfer uang itu tadi kan. Nah, saya bingung di situ, kenapa polisi nggak bisa langsung nyelidikin gitu loh, nggak bisa langsung gimana ya, gercep gitu, padahal kan teknologi udah canggih. Pokoknya bank pun transparansi kalau misalnya dari pihak kepolisian itu minta data si penipu ini gitu, namanya dia cek kan mutasi orang itu, terus dia tahu di bank itu udah mengeluarkan data diri orang itu, nomor HP-nya, alamatnya, namanya siapa, pokoknya pemilik rekening itulah kan. Kita nggak tahu pemilik rekening itu penipu atau bukan, atau cuman rekening dari penipu itu, maksudnya rekening yang dibeli oleh penipu atau apa, kita nggak tahu lah. Pokoknya intinya kita transfer dana ke rekening itu gitu, dan data diri dari kita itu bikin rekening itu, rekam wajah ada, sidik jari ada. Nah, yang saya aneh ini, terus juga IKTP kita kan nggak IKTP ya. Nah, kita bikin IKTP itu sidik jari ada, rekam wajah ada, pokoknya lengkap lah. Jadi kan IKTP itu kan iya elektronik, harusnya di situ tuh udah lengkap gitu loh data diri kita, dan IKTP itu kita pakai untuk buat rekening. Nah, kayaknya kalau nggak punya IKTP, nggak punya KTP, nggak punya data diri, nggak mungkin bisa buat rekening di bank gitu loh. Dan aneh banget, polisi itu dia nggak bisa nyelidikin kasus kayak gini. Kita itu harus lapor kemana-mana gitu, lapor di daerah nggak bisa, katanya nggak ada tim cyber, sekelas Sintang nggak ada tim cyber, apalagi Nangapino. Terus naik lagi, lapor lagi ke Polda, di Polda terus dibilangnya data kita yang harus diselidiki. Kok kita yang jadi korban yang harus kok gimana ya, kayak konsepnya itu kayak beda banget gitu loh, konsepnya itu kayak nggak masuk di akal. Kok jadi kita korban yang gimana ya, yang harus menyerahkan data diri kita ya, kita udah kasih semua data diri kita, kok ya sampai handphone kita harus diselidiki sama mereka gitu loh. Pokoknya kita gitu sebagai korban yang harus diselidiki, bukan yang si pelaku ini yang cepet-cepet mereka cari gitu loh. Kalian gitu nggak sih sebenarnya, kalian heran juga nggak sih sama kinerja kepolisian, sama kinerja hukum kita tuh kayak gimana? Dan yang saya nggak habis pikir banget, orang yang udah keluar masuk penjara kayak pengedar narkoba, terus juga kayak pencuri, terus juga kayak pembunuh gitu loh, udah berkali-kali masuk penjara, dia itu hidupnya tuh nggak ada bedanya sama kita yang hidupnya itu lurus-lurus aja. Apakah kita yang lurus-lurus ini harus ngikut kayak mereka gitu? Soalnya kok kayak kita ngelihat hidup mereka tuh enak banget ya, keluar masuk gitu nggak ada bedanya gitu sama kita gitu. Mereka juga nggak dapat diskriminasi sosial, nggak dapat pokoknya mereka hidupnya biasa aja gitu loh. Karena sekarang kan orang-orang hidupnya tuh pada cuek ya. Menurut saya harus ada beda, orang-orang yang sudah berbuat jahat dan kita yang nggak pernah berbuat jahat kayak gini tuh harus ada bedanya. Contohnya kalau kayak mencuri, oke lah kalau dia sekali mencuri masukin ke penjara gitu. Tapi harus ada bedanya. Kalau untuk udah kedua, ketiga, keempat, kalau dia sampai udah ngelakuin hal yang kedua kali, harusnya tangannya tuh udah harus dipotong kalau mencuri itu. Nggak di Saya dulu masih kecil, saya pernah baca di buku itu, kalau mencuri ya hukumnya potong tangan gitu loh. Tapi kok karena hak asasi manusia ini tuh kayak gimana ya, meng- mengekang mengekang hukum ini untuk kayak mengekang hukum untuk menghukum orang jahat gitu, orang yang berbuat jahat. Kok kayak aneh gitu, konsepnya tuh kayak kebalik-balik. Kayak kita sekarang misalnya orang mencuri barang kita yang jadi korban itu yang bolak-balik ke kantor polisi, bukannya tersangka itu yang dipanggil bolak-balik. Harusnya keluarga tersangka itu, orang tuanya kalau masih hidup itu harusnya mereka yang bolak-balik ke kantor polisi, harusnya mereka yang dituntut polisi, dituntut hukum, buat ditanyain kenapa kalian bisa mendidik anak kalian jadi kayak gitu, jadi seorang pencuri, jadi seorang penjahat gitu loh.
Saya tuh jadi aneh banget, pokoknya aneh lah sama hukum kita di Indonesia ini, kayak nggak make sense aja gitu. Kita yang jadi korban, kita pula yang sibuk, gimana ya, seolah-olah ini apa, sistemnya itu, apa namanya, sistem alurnya itu dibikin supaya kita yang jadi korban itu males ngelaporin orang jahat gitu loh. Dan memang sistem yang menciptakan orang itu, saya rasa gitu sih, kalau dari pemikiran saya memang kayaknya sistem kita yang menciptakan orang-orang itu, oh kalian itu ini loh, bisa loh berbuat jahat gitu loh. Dan tenang aja, hukum itu nggak bakalan apa ya, paling-paling bentar aja kok kalian dihukum gitu, paling-paling apa namanya, paling-paling ya kalian eh, pokoknya nggak inilah, nggak seseram yang kalian pikir lah gitu, kayak gitu. Coba sistem hukum, sistem kepolisian yang dibuat di Indonesia ini, saya tuh kayak agak miris aja gitu loh. Nah, sampai kayak penipuan orang bank di yang Suster itu, ditipu 28 miliar, bukan ditipu ya, itu kan memang dia itu jabatannya itu di bank BUMN itu. Nah, dia bawa nama bank itu untuk menarik konsumen, maksudnya untuk menarik nasabah agar mau menabung di bank itu. Kok aneh gitu loh. Jadi bank kalau nggak viral, hilang sudah uang 28 M itu, nggak bakalan diganti sama orang banknya itu. Kan aneh gitu. Terus gimana kalian kontraknya sama si dari bank ini, gimana kontrak sama si pegawai ini, kan nggak jelas banget teman-teman. Saya tuh kayak nggak make sense banget, kayak nggak habis aja di pikiran saya itu, kok undang-undang kita ini nggak bisa menghukum orang yang berbuat jahat, yang maksudnya itu perbuatannya itu melanggar hukum gitu loh. Jadi hukum ini apa fungsinya sekarang? Malahan kita yang jadi korban itu, kita yang takut sekarang itu melapor, kita yang takut. Jadi kayaknya memang nggak usah lah. Kalau lagian kita sebenarnya juga takut kita ini berurusan sama hukum teman-teman, soalnya kita hidup udah susah, terus juga waktu kita terbatas. Sedangkan kalau kita berurusan sama hukum, kita ini harus menghabiskan waktu kita, harus menghabiskan uang kita. Gimana nggak menghabiskan uang? Kalau udah nyampe ke sana, kita bikin surat kehilangan aja kadang-kadang masih kasih uang rokok kan. Ya uang rokok tuh kecil sih, tapi kalau kita udah melapor tindak kejahatan itu besar banget lah konsekuensinya. Kalian gitu nggak sih, sepemikiran nggak sama saya?